Hola Sportmania, welcome back to YouTube, I'm Winit. Nah, sekedar untuk informasi, channel YouTube ini akan menyajikan informasi terhangat dan juga terupdate mengenai industri olahraga, terutama mengenai sepak bola dan juga Piala Dunia 2022 Qatar. Nah, supaya kalian gak ketinggalan informasi terupdate-nya, langsung saja subscribe channel YouTube ini dan jangan lupa juga buat like, comment, and share. Terima kasih banyak. Adapun dalam video kali ini kita akan membahas tentang update informasi terhangat mengenai Piala Dunia 2022. Apa saja yang terjadi? Mari kita kulik bersama-sama. Di berita pertama, kita akan membahas tentang Brazil yang sudah gugur nih di Piala Dunia 2022. Tentu ini merupakan berita yang sangat mengejutkan, mengingat bahwa Brazil ini menjadi tim favorit juara Piala Dunia 2022. Dan di saat Brazil gugur, banyak dari warganet yang menyebut bahwa Brazil sudah kena kutukan dikarenakan ngusir kucing. Lalu bagaimanakah cerita selengkapnya? Sekedar untuk informasi bahwa Brazil harus rela menerima kekalahan melawan Kroasia dalam babak 8 besar Piala Dunia 2022 Qatar setelah terlebih dahulu unggul 1 gol pada menit ke-105 melalui gol yang sudah dibukukan oleh Neymar. Kemudian Kroasia berhasil menyamai kedudukan pada menit ke-170 oleh gol yang dibukukan oleh Bruno Petkovic. Kemudian setelah itu tidak ada gol tambahan yang tercipta dan hal inilah yang membuat pertandingan beralih ke babak adu penalti. Setelah adu penalti, Kroasia menang atas Brazil dengan skor 4-2. Kekalahan dari Brazil membuat banyak orang menjadi kecewa. Brazil sendiri memang menjadi salah satu tim favorit untuk pulang sebagai pemenang di Piala Dunia 2022 Qatar ini. Di balik banyaknya penggemar yang merasakan kekecewaan tersebut, ternyata banyak juga yang merasa senang dengan kepulangan Brazil. Kebanyakan menyebut bahwa Brazil kualat ataupun kena karma. Kualat atau karma yang dimaksud ini berhubungan dengan aksi salah satu official tim nasional Brazil yang dalam sesi konferensi pers itu terekam menurunkan seekor kucing dari atas meja dengan cara yang dinilai tidak baik. Adapun untuk kejadian tersebut bermula saat konferensi pers menjelang perempat final Kroasia versus Brazil. Saat itu salah satu pemain Brazil, yakni Vinicius Junior yang hadir di lokasi konferensi pers didatangi seekor kucing yang dengan santainya langsung duduk di atas meja konferensi pers. Sontak saja momen unik itu membuat banyak orang tertawa. Salah satunya adalah Vinicius Junior yang juga terlihat ikut tertawa terbahak-bahak setelah mendapati kedatangan kucing berwarna loreng abu-abu tersebut. Kendati demikian, ada seorang pria yang ada di samping Vinicius Junior yang bertugas sebagai salah satu ofisial dari tim nasional Brazil langsung mengamankan kucing tersebut dengan cara menurunkannya dari atas meja konferensi. Nah, cara ofisial tim nasional Brazil menurunkan kucing inilah yang menjadi kontroversi. Banyak warganet yang menilai cara pria tersebut salah dan bahkan kejam. Kejadian ini juga membuat banyak orang geram, termasuk tentunya adalah para pencinta kucing di dunia. Banyak yang mengunjungi akun resmi timnas Brazil dan meminta pria itu dipecat atas pelakuannya terhadap kucing tersebut. Di sisi lain, organisasi penyayang binatang yakni PETA atau People for the Ethical Treatment of Animals juga memberikan tanggapannya. Adapun untuk PETA melalui Twitter resmi mereka pada tanggal 8 Desember 2022 yang lalu menuliskan, apa sih masalah orang itu? Lain kali dia bertemu kucing, dia harus tersenyum dan juga tertawa seperti bintang Brazil @WinnieGR. Bukannya begitu kasar dan juga buruk. Kami berharap seseorang merawat kucing manis ini yang mungkin tunawisma sama seperti kucing-kucing lainnya. Adapun setelah Brazil kalah, netizen-netizen berkomentar seperti ini, langsung saja kita lihat seperti apa komentar-komentar mereka. Kayaknya beneran deh Brazil itu kualat sama kucing deh. Itulah mengapa sepak bola adalah olahraga terbaik, tapi sayang bagi Brazil yang unggul tidak selalu menang, melainkan yang berjuang hingga akhir. Kami atau orang Amerika Latin hanya memiliki Argentina yang tersisa. Ngomong-ngomong, jangan pernah meremehkan karma ya, karena memperlakukan kucing dengan buruk. Lihat deh, untuk memperlakukan kucingnya dengan buruk, Brazil kalah, itu disebut dengan karma. Sekarang saya berharap orang-orang dari Brazil itu belajar bagaimana memperlakukan hewan dengan baik, ataupun alam semesta akan memperlakukan mereka seperti ini. Lalu bagaimana nih pendapat kalian? Apakah menurut kalian ini adalah karma? Nanti langsung saja sampaikan di kolom komentar. Dan jika kita berbicara mengenai hasil pertandingan tadi malam, ada Kroasia dan juga Argentina yang mengunci tiket ke babak semifinal Piala Dunia 2022. Nah, keduanya ini akan bertemu dalam laga selanjutnya. Adapun untuk Kroasia itu lebih dahulu mengamankan satu tempat di semifinal Piala Dunia 2022 usai menyingkirkan Brazil lewat adu penalti. Sementara Argentina menyusul ke babak semifinal usai mengalahkan Belanda saat laga di Lusail Iconic Stadium pada hari Sabtu tanggal 10 Desember dini hari waktu Indonesia Barat. Tim Tenggo menang lewat adu penalti juga usai skor 2-2 bertahan sampai extra time. Dan selanjutnya, pertandingan Argentina versus Kroasia di semifinal Piala Dunia 2022 akan digelar di Lusail Iconic Stadium pada hari Rabu tanggal 14 Desember dini hari waktu Indonesia Barat.
Next, ke berita kedua, ada berita dari Paris Saint-Germain yang sudah siap membuka penawaran untuk Rashford di jendela transfer musim dingin 2023. Menurut laporan yang dilansir dari Mirror Football, Paris Saint-Germain kembali memperlihatkan minat untuk mendatangkan penyerang sayap milik Manchester United yakni Marcus Rashford, lantaran kembali menunjukkan performanya yang impresif pada musim 2022-2023. Dalam kompetisi Piala Dunia 2022 ini, Rashford juga menemukan ketajamannya dengan mengkoleksi 3 gol dari 4 pertandingan. Hal itu tentu saja jadi alasan mengapa Le Parisien kian serius untuk menaruh ketertarikan kepada Rashford. Masa depan dari pemain asal Inggris itu juga belum jelas nih di The Red Devils, mengingat kontraknya juga bakal habis akhir Juni 2023 mendatang. Dan hingga sekarang masih tak ada tanda-tanda nih dari pihak klub dalam menyodorkan kontrak baru. Maka dari itulah, Paris Saint-Germain pun berkesempatan untuk segera melakukan penawaran prakontrak pada jendela transfer musim dingin 2023. Apabila MU tak kunjung membicarakan masa depan Rashford secara serius. Bisa mendatangkan Rashford secara gratis, tentu ini akan menjadi keuntungan besar bagi Paris Saint-Germain, lantaran dirinya juga masih menginjak usia 25 tahun. Lalu bagaimanakah ke depannya? Apakah Marcus Rashford itu akan merumput ke Paris Saint-Germain atau tetap berada di Manchester United? Nanti kita lihat saja bagaimana ke depannya. Dan untuk berita terakhir kita akan membahas tentang pelatih Portugal yakni Fernando Santos yang mengungkap bagaimana reaksi CR7 saat dijadikan cadangan. Pelatih Portugal Fernando Santos angkat bicara terkait Cristiano Ronaldo di Piala Dunia Qatar 2022. Dikutip dari Marca.com, Cristiano Ronaldo tidak senang dengan keputusan Fernando Santos. Adapun untuk sang pelatih mengatakan, ketika seseorang pemain di mana dia adalah kapten Portugal dan dia dicadangkan, wajar jika dia tidak senang. Ketika saya bilang padanya dia tidak akan menjadi starter, dia bertanya kepada saya apakah itu ide yang bagus. Kemudian Santos juga mengklarifikasi terkait kabar bahwa Ronaldo mengancam pergi dari camp. Adapun untuk beliau menegaskan, tentu saja dia tidak senang. Tapi saya jamin dia tidak pernah ingin meninggalkan camp pelatihan. Menurut Santos, meski tidak senang dicadangkan, Ronaldo juga tetap merayakan kemenangan Portugal dalam laga tersebut. Santos juga mengklaim dirinya sudah menjelaskan alasan kepada Ronaldo mengapa ia dicadangkan. Dan kini giliran Portugal melawan Maroko pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2020 malam waktu Indonesia Barat. Adapun untuk Santos kembali mengungkapkan, saya mengenal pelatih Maroko dengan baik. Saya ingat betul pertandingan tahun 2018 dan saya mengenal banyak pemain di sana. Dikutip dari ZNewsIndia.com, Santos mengatakan ia akan memilih pemainnya berdasarkan seberapa kuat lawannya. Masih ada kemungkinan Ronaldo kembali dicadangkan, yang mana lagi-lagi akan menjadi drama kontroversial. Sebelumnya, Cristiano Ronaldo dituduh membuat ancaman bakal meninggalkan camp. Cristiano Ronaldo disebut kesal gara-gara tidak dijadikan starter dalam laga Portugal melawan Swiss. Dikutip dari Marca.com, hal itu diungkapkan oleh media Portugal yang namanya adalah Portugal Record. Adapun dalam artikel itu berjudulkan Ronaldo mengancam akan pergi. Dan di dalam artikelnya dituliskan bahwa dalam panasnya perbincangan dengan pelatih, ketika dia mengetahui bahwa dia tidak akan berada di starter 11, dia memikirkan yang terburuk. Kemudian publikasi tersebut mengklarifikasi bahwa Ronaldo sudah tenang meski sempat syok atas hal tersebut. Setelah itu, Federasi Sepak Bola Portugal membantah cerita yang sudah dibuat di dalam artikel tersebut. Mereka juga menyebut Ronaldo tidak pernah mengancam akan meninggalkan sesi latihan ataupun turnamen. Waduh, ada apa dengan media? Kenapa Ronaldo ini dibuat seolah-olah menjadi pemain yang buruk? Padahal tidak seperti ini, tapi dituliskan seperti itu. Dan tentu ini juga berpengaruh terhadap bagaimana opini publik terhadap Cristiano Ronaldo. Lalu bagaimanakah pendapat kalian mengenai tuduhan yang sudah diberikan oleh media kepada Ronaldo? Nanti langsung saja sampaikan di kolom komentar. Well, cukup sekian untuk hari ini, dan buat kalian yang tidak mau ketinggalan informasi apapun, terutama mengenai update perkembangan informasi dari Piala Dunia 2022, langsung saja subscribe channel ini and don't forget to like, comment, and share. Thank you so much. See you next time. Goodbye.